Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah, semua dalam keadaan baik ya. Sebelumnya, karena ada patah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkanlah Ibu agar anak-anak di sini sayang sama Ibu ya. Perkenalkan nama Ibu Puji Lestari. Ibu di sini mengajar mata pelajaran akuntansi ya anak-anak ya. Sebelumnya Ibu mohon untuk ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa di sini? Mbak Ade? Ya, saya Bu. Mbak Ade minta tolong untuk dipimpin doa terlebih dahulu ya teman-temannya. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing, berdoa dan mulai. Berdoa selesai. Ibu absen terlebih dahulu ya. Absen pertama Sinta Dewi. Hadir Bu. Absen kedua Dita Reva. Hadir, Bu. Absen ketiga Laila Nur Afifah. Hadir Bu. Absen keempat Rinanda Elsa. Absen yang kelima Ade Nuria. Hadir Bu. Baik, alhamdulillah semuanya hadir ya. Untuk materi yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah neraca lajur ya anak-anak. Nah, neraca lajur adalah biasa disebut dengan kertas kerja atau worksheet. Neraca lajur ini biasanya berupa lajur-lajur atau kolom-kolom yang direncanakan secara khusus untuk menghimpun semua data-data akuntansi, biasa digunakan untuk memudahkan ketika hendak membuat laporan keuangan. Meskipun kertas kerja tersebut bukan merupakan laporan keuangan, namun kehadiran dari neraca ini akan sangat berguna untuk memudahkan pembuatan laporan. Sudah banyak perusahaan yang sudah rutin membuat laporan keuangan dengan menggunakan neraca lajur. Namun sayangnya masih banyak yang belum mengenal definisi neraca lajur tersebut. Bagi sebuah perusahaan yang berskala kecil dan akun buku besar tidak terlalu banyak, tentu neraca ini tidak terlalu dibutuhkan karena bisa langsung disesuaikan dengan neraca saldo yang ada. Lain halnya dengan sebuah perusahaan yang memiliki skala besar. Adanya neraca lajur ini akan mampu memberikan kemudahan dalam melakukan rekap data keuangan sebelum dilakukan sebuah penyesuaian. Selanjutnya ada 7 kolom dalam neraca lajur ini. Kolom pertama yaitu nomor akun, kolom yang kedua yaitu nama akun, kolom yang ketiga yaitu neraca saldo, kolom yang keempat penyesuaian, kolom yang kelima yaitu neraca saldo setelah penyesuaian, kolom keenam laporan laba rugi, dan kolom yang terakhir adalah neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, tujuan dibuatnya neraca lajur adalah yang pertama untuk memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, untuk melihat perkiraan yang terjadi dalam kegiatan perusahaan sehari-hari sehingga pihak manajemen dapat mengontrol setiap pengeluaran perusahaan dalam menunjang kegiatan atau operasinya. Yang ketiga yaitu untuk menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data penyesuaian sehingga merupakan persiapan sebelum disusun laporan keuangan yang formal. Dan yang keempat, untuk mempermudah pencarian kesalahan yang mungkin dilakukan dalam membuat jurnal penyesuaian. Nah, selanjutnya bagaimana sih Bu caranya menyusun atau membuat neraca lajur? Yang pertama, kita isikan dulu nomor akunnya. Biasanya nomor akun ini nomor akun 1 itu berupa aset, nomor akun 2 berupa liabilitas, nomor akun 3 berupa ekuitas, yang keempat biasanya berupa penjualan atau pendapatan, dan yang kelima biasanya beban-beban ya anak-anak. Dan kolom cara kedua yaitu mengisi nama akun, cara ketiga yaitu mengisi nominal neraca saldo, yang keempat mengisi penyesuaian, yang kelima mengisi neraca saldo setelah penyesuaian, yang keenam mengisi laporan laba rugi, yang ketujuh mengisi neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, biasanya yang
masuk ke dalam laporan laba rugi ini adalah akun-akun nominal ya anak-anak berupa pendapatan dan beban. Sedangkan yang masuk ke dalam ini laporan posisi keuangan adalah berupa akun real atau aset berupa aset dan modal ya anak-anak. Nah, ini adalah format neraca lajur anak-anak. Nah, ini nomor akun 1 sampai dengan 3 biasanya masuk ke neraca ya anak-anak. Dan sedangkan nomor akun 4 sampai dengan ke bawah, akun 4 sampai 6 biasanya masuk ke dalam laporan laba rugi. Apabila kita mengalami laba, ini nanti posisi kreditnya lebih besar dibandingkan dengan posisi debit. Sedangkan kita kalau mengalami rugi, posisi debitnya lebih besar dibandingkan dengan posisi kredit. Nah, untuk ini neraca biasanya kalau kita mengalami laba, posisi kredit kita ini lebih kecil dibandingkan dengan posisi debit. Sedangkan kalau kita mengalami rugi, posisi kredit ini lebih besar dibandingkan dengan posisi debit. Sekian penjelasan dari Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari sini? Belum ada. Baiklah, Ibu simpulkan ya untuk materi pembelajaran hari ini. Neraca lajur adalah kolom-kolom atau lajur-lajur yang digunakan untuk mempermudah kita dalam membuat laporan keuangan. Di sini biasanya neraca lajur terdiri dari 7 kolom. Apa saja anak-anak? Ada yang tahu? Masih ingat? Kolom neraca saldo, lalu kolom jurnal penyesuaian, kolom neraca saldo setelah disesuaikan, kolom laporan laba rugi, dan kolom neraca. Baik, betul. Jadi kolom neraca lajur ini terdiri dari 7 kolom ya anak-anak. Yang pertama, jangan lupa isikan dulu nomor akunnya. Yang kedua, jangan lupa isi nama akunnya. Yang ketiga yaitu neraca saldo. Yang keempat, penyesuaian. Yang kelima, neraca saldo setelah penyesuaian. Yang keenam, laporan laba rugi. Dan yang ketujuh adalah laporan posisi keuangan. Nah, langkah-langkah membuat neraca lajur yaitu kita isikan satu persatu dari kolom tersebut. Yang pertama tadi nomor akun, nama akun, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, setelah itu laporan laba rugi, setelah itu laporan posisi keuangan. Nah, apabila sudah jelas, tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu kasih tugas ya anak-anak. Silakan. Ini ada 5 pertanyaan, ada 5 soal. Silakan ditulis terlebih dahulu. Ditulis anak-anak ya. Ini nanti tugas ini terakhir pengumpulan tugas yaitu minggu depan pada tanggal 16 Mei 2022. Silakan ditulis anak-anak. Sudah? Sudah. Baiklah. Sekian penjelasan dari Ibu. Untuk materi selanjutnya adalah bagaimana sih cara menyusun laporan keuangan. Cara-cara menyusun laporan keuangan ya anak-anak. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan Ibu dalam menyampaikan materi pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.